Bisakah sistem pengambilan gambar secara virtual ini bisa diterapkan bagi pembuatan film pendek ataupun iklan? Eee, Artinya ada peluang, bagaimana kita berkarya sebetulnya untuk membuat satu bentuk, visual. Apakah itu visual yang gambar diam atau gambar bergerak. Artinya gambar bergerak di sini wilayahnya baik video maupun film ya. Kategorinya sebetulnya film, medianya sekarang bisa jadi video. Nah, handphone itu sekarang senjatanya setiap orang, tadi sudah dijelasin sama Mas Ridwan. Nah, yang menarik itu sekarang ada yang namanya Mojo ya, mobile jurnalis. Jadi sekarang yang namanya wartawan itu pakai jempol, klik selesai urusan. Kalau nggak hati-hati ya impact-nya juga jadi luar biasa gitu. Masalahnya adalah ketika kita memikirkan satu teknologi ini atau alat ini untuk apa kita buat, maka harus diingat bahwa hanya 3 sebetulnya yang penting kita bisa pahami. Dia sebagai informasi, kemudian yang 2 itu adalah untuk kebutuhan penceritaan, yang ketiga itu untuk estetika. Jadi teknologi yang kita punya sekarang dengan handphone, kita bisa memberikan informasi yang orang lain di dunia manapun tidak bisa tahu, tidak tahu kejadiannya. Terus kemudian kalau kita melihat penceritaan, maka sebetulnya even satu gambar dia bercerita. Ya. Kemudian even sebetulnya kita ngomongin foto KTP, ya. Foto KTP itu foto yang paling kita bisa nyebutnya foto apa sih gitu ya. Padahal di situ bercerita tentang identitas seseorang. Yang kalau keluar manapun kita kasih lihat dia nyamain, kalau nggak sama berarti identitasnya bukan milik itu kan, artinya di situ ada cerita. Nah kemudian estetika. Nah tadi yang disinggung Mas Ridwan adalah supaya teman-teman di sini semua sebetulnya bisa menggali tiap hari. Memotret handphone tuh udah lebih mudah gitu. Apalagi RAM-nya sekarang udah 4 ya handphonenya rata-rata buat gamers kan. Kalau gamers kalian bisa sampai 4 jam, kenapa enggak 4 jam itu kita motret atau kita bikin film cerita? Ya bukan berarti mematahkan hobi orang gamers, bukan juga gitu. Atau hanya stalkingin IG orang gitu ya. Mendingan memanfaatkan itu. Jadi sekarang gini, yang menarik ya. Kalau kita mau bikin film cerita, ada TV di rumah nyala. Ya. Kemudian ibu kita lagi masak, TV nyala. Kemudian adik kita lagi belajar online. Kakak kita misalkan dengerin radio kencang. Itu udah ada 3 orang yang punya aktivitas dengan media. Ya. Yang satu medianya TV itu dianggurin, satu media diperhatikan, satu media itu pasti hanya untuk pendengaran. Yang 2 berarti hanya kebutuhannya visual. Kita bisa buat film pandemi dengan di dalam rumah itu sendiri. Bagaimana 3 orang ini punya kesibukan yang medianya itu semua ada yang memperhatikan, ada yang di-ignorance atau tidak diperhatikan. Yang penting ada keramaian aja di dalam situasi itu. Nah di sisi lain, ada yang menarik. Ini pengalaman saya misalkan melihat ke dunia tahun 98. Waktu itu masa kerusuhan ya. Ya kalau dikorelasikan sekarang mungkin sama. Kita nonton menutupi berita-berita pandemi, nggak boleh keluar apa. 3 hari aja nonton. Walhasil kita nggak bakalan bisa keluar. Tahun 98 juga seperti itu. Nah tantangannya kalau kita mau bikin film atau jadi fotografer, kita harus keluar memotret itu. Kenapa? Ada bahasa teori yang bagus sebetulnya dari Bresson tadi, bahwa memotret itu adalah merekam satu peristiwa di muka bumi berserta cakrawala ini, yang orang saat itu nggak tahu, gitu. Yang sementara kita tuh menyaksikan. Makanya nanti ada teori lagi yang keluar decisive moment. Bagaimana sebetulnya kita itu jadi orang yang paling juara memotret.
untuk memberikan satu informasi. Tapi kalau kita punya pengertian estetika dan berlatih terus, pasti estetikanya muncul. Nah, walaupun itu talent nggak bisa dibohongin ya, tapi artinya melatih pun bisa jadi bagian kita punya eh, eh, ketajaman. Nah, bagaimana nih untuk membuat storytelling lewat foto tetap tersampaikan walaupun melewati virtual fotografi? Jadi bilang gitu kan ya, kan kayak buat saya itu foto ini kan alat komunikasi, kita ingin menyampaikan sesuatu. Tadi seperti tips yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kita perlu bikin visualisasi pesan. Kita coba gambarkan, kita tuliskan lah gitu pesan, kita rencanakan yang ingin disampaikan. Jadi kalau ditanya bagaimana membuat storytelling lewat foto itu, atau bisakah, tuh bisa. Dan cara membuatnya bagaimana itu tadi tuh. Kita ingin membuat, kita pengen bilang apa sih, menyampaikan apa sih gitu. Taruhlah misalnya yang kita foto itu adalah Mas Dedi gitu, karena kita yang dekat aja kali ya, langsung gitu. Kan kebanyakan sekarang virtual photoshoot itu lebih ke foto model ya, portrait gitu. Nah, kita pengen cerita storytelling kalau Mas Dedi ini seorang tadi ada sinematografer gitu. Nah, kita pengen menggambar Mas Dedi sebagai lecturer, pengajar atau dosen ya di era pandemi ini. Kita ngobrol nih sama modelnya, sama Mas Dedi lah. Saya ngobrol sama Mas Dedi. Mas Dedi, saya pengen bikin cerita. Mas Dedi ini seorang dosen yang ngajar virtual karena lagi pandemi ini. Kira-kira tuh bayangan saya itu kan dosen itu kan isinya buku, mungkin laptop karena belajar virtual, dan alat-alat tulis lainnya lah ya untuk buat propertinya gitu. Atau kira-kira di rumah Mas Dedi ada ini nggak ya, tempat yang kosong gitu, kita bisa taruh background atau enggak, ada rak buku nggak ya gitu. Itu kan bagian dari kita ingin bercerita bahwa Mas Dedi ini adalah seseorang yang mengajar akademis, sehingga kita menggambarkan ya bayangan awalnya pasti kan buku dan yang hal-hal lainnya seperti itu. Jadi ya udah kita ngobrol sama Mas Dedi. Kayaknya enaknya gini. Mas Dedi enaknya bukunya mungkin diatur seperti apa gitu. Kalau enggak, Mas Dedi biasanya kalau ngajar pakai baju apa nih? Baju seriuskah atau emang santaikah atau seperti apa gitu kan? Itu kita bisa atur juga, kita bisa ngobrol gitu, diskusi biar kita benar-benar menggambarkan Mas Dedi gitu. Karena kan potret itu untuk bukan kita menggambarkan orang itu seperti bayangan kita, tapi orang itu, bagaimana orang itu yang bisa dengan baik kita gambarkan, kita ceritakan. Maka dari itu kita perlu ngobrol sama modelnya itu. Dengan apa pengetahuan saya gitu mengenai Mas Dedi itu seperti apa, saya sampaikan bayangan visual saya itu seperti apa, dikomunikasikan sehingga karakter orang yang ingin diceritakan itu adalah benar seperti itu gitu. Jadi kira-kira sih seperti itu gitu. Begitupun juga misalnya kayak saya motret Mbak Cynthia gitu, saya juga pasti akan ngobrol sama Mbak Cynthia. Mbak Cynthia ini biasanya seperti apa sih gitu. Saya juga akan melihat karakternya gimana sih, apakah pendiam, apakah ceria, itu kan juga kan bagian yang bisa kita ceritakan gitu. Bisa lewat foto, bisa lewat video gitu. Karena memang lewat foto itu satu frame, kalau bisa sudah menceritakan banyak hal, maka dari itu memang perlu perencanaan gitu untuk membuat ceritanya gitu, seperti yang sudah disampaikan Mas Dedi tadi juga kan, ada untuk menginformasikan, untuk bercerita, apa untuk estetik gitu. Kalau memang elemen-elemen itu ada semua, itulah sangat bagus banget gitu. Tapi kan belum tentu bisa itu semua kita tahu langsung, sehingga kita perlu ngobrol gitu. Kita perlu tahu apa yang mau kita bikin gitu. Karena kalau kita hanya asal motret doang, kita tuh ya udah akan gitu aja. Karena yang seperti balik lagi tadi saya sampaikan di awal, ini kan untuk mengkomunikasikan sesuatu, untuk bercerita gitu. Kalau kita aja nggak tahu kita mau cerita apa gitu,
buat ngomong aja kita nggak tahu nih, apalagi kita mau ceritain orang pakai gambar gitu. Orang pakai ngomong aja kita nggak tahu, kita mau cerita apa ya kan? Umumnya banyak nih melakukan virtual fotografi yang kita jumpai sifatnya untuk kebutuhan personal. Bisakah dalam dunia jurnalistik virtual fotografi ini juga diterapkan? Jadi kalau jurnalistik melalui virtual buat saya numpang cari berita sama orang lain betul. Jadi memang kalau jadi gini, fotografi itu akan ada 3 core besar ya. Jurnalis, komersil, art satunya lagi. Jadi yang komersil itu entah itu modeling, produk dan seterusnya ya. Kalau art itu tadi kita motret hanya untuk ekspresif aja sifatnya ya. Mungkin nanti goalnya pameran tunggal atau pameran bersama. Tapi kalau jurnalis kita harus terjun langsung. Jadi kalau pandemi orang disuruh kerja dari rumah, jurnalis nggak bisa kerja dari rumah. Harusnya esensinya itu. Saya disuruh ngambil gambar misalkan di rumah sakit Kemayoran ya atlet, kamu motret ada banyak pasien pandemi di sana misalkan kayak gitu ya. Terus saya telepon, dok minta dong pasiennya di shoot. Terus oke ini udah, terus aku motret. Kayak males banget aku ya jadi seorang fotografer gitu. Sementara rekening tetap masuk gitu, nggak adil. Artinya jurnalis itu kitanya menjadi saksi satu peristiwa yang kemudian kita ambil gambar atau sebagai fotografernya. Terus kita share untuk memberitahukan bahwa ada kejadian di tempat tersebut atau di belahan bumi manapun. Itu tantangannya itu. Jadi kalau bukan berarti nggak bisa dengan virtual. Itu. Kalau bicara jurnalis virtual bisa nggak? Loh, kalau kita motret panggung kan di belakangnya layar besar tuh. Terus kita motret penyanyinya dengan latar belakang layar. Itu kan potret panggungnya jadi virtual sebetulnya. Karena latar belakangnya udah jadi background si video tronnya disebutnya, layar video sendiri kan gitu. Walaupun kategorinya adalah sebetulnya kita tidak menumpang memotret dari hasil gambar yang sudah diambil di tempat lain gitu. Intinya kita harus langsung. Kecuali untuk wilayah art ya. Kalau perlu begini, saya ngambil gambar, terus saya ada di tempat banyak kaca, terus kemudian videonya saya nyalain, saya minta Mas Ridwan motretin. Mungkin jadi screen-nya saya jadi banyak tuh, gitu. Karena efek kaca cermin tadi. Sebenarnya kayak di dunia jurnalistik berarti kan fotojurnalistik itu kan. Kita memang seorang fotografer, tapi lebih utamanya lagi kita seorang jurnalis gitu. Seperti yang Mas Dedi bilang sampaikan, memang ya kita harus ada di lokasi itu, kita sebagai mata gitu untuk kita menyampaikan. Jadi kalau untuk di dalam virtual, walaupun bisa dibilang bisa dan nggak bisa gitu. Kalau kita bilang karya jurnalistik itu kan foto jurnalistik adalah foto berarti yang sudah terbit di sebuah platform jurnalistik, ya kan, misalnya di koran atau di website dan lain-lainnya gitu kan. Nah kalau dalam rangka misalnya foto tokoh, berarti kan mirip kayak foto model ya, itu bisa gitu. Makanya tergantung gitu foto jurnalistik yang seperti apa ya. Kalau kayak tadi harus ke Kemayoran atau motret demo, masa kita virtual ya kan, nggak lucu kayak gitu. Kira-kira itu sih yang saya tambahin sedikit aja. Apa yang menjadi tantangan saat pengambilan foto secara virtual? Sebenarnya kalau buat saya satu sebetulnya, chemistry. Saya nggak tahu ya sama yang lain gitu. Kalau secara pribadi saya adalah chemistry. Saya nggak bisa nanemin emosi, kontak emosi gitu. Karena harus ada saya motret seseorang melalui satu media gitu. Ya bukan nggak bisa. Tapi tantangan buat saya adalah bukan hanya berkomunikasi mengatur kamu harus begini begitu, tapi bukan begitunya. Tapi kontak batin
itu harus bisa saya peroleh gitu. Kalau tadi Mas Ridwan bilang saya harus tahu dulu latar belakang. Nah, terus kemudian saya harus tahu dulu. Itu artinya kita memperlihatkan bagaimana kita punya tujuan agar informasi fotonya jadi identitas seseorang, gitu ya. Itu yang disebut nanti akhirnya jadi profil dan seterusnya. Tapi kalau dalam pemotretannya, saya yakin kayak Mas Ridwan memotret model juga bisa ketemu nggak? Mendingan begitu kali. Karena yang diperluin itu adalah Ya, betul. kita perlu kontak batin yang kita nggak bisa omongin, sehingga saat memotret itu feeling kita juga bermain gitu.